Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Pedro Hadi Kusuma dari Program Studi Ilmu Politik Angkatan 2020 dengan NIM 0720 1133 3035. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah artikel yang berjudul Juan Linz, Presidentialism and Democracy: A Critical Appraisal, yang ditulis oleh dua tokoh, yakni Scott Mainwaring dan juga Matthew Sugard gitu. Jadi sebelum akhirnya kita memahami mengenai artikel ini, perlu kita ketahui dahulu bahwasanya artikel ini merupakan sebuah artikel balasan begitu yang ditujukan terhadap Juan Linz atau tulisan Juan Linz sebelumnya yang berjudul The Perils of Presidentialism. Jadi pada tulisannya Linz secara umum membandingkan antara sistem pemerintahan presidensialisme dan juga sistem pemerintahan parlementer, yang dimana ia mengambil contoh dari beberapa negara yang ia anggap sebagai contoh terbaik dalam pelaksanaan sistem pemerintahan yang sudah matang begitu. Nah, dalam artikelnya Linz mengemukakan bahwa terdapat beberapa hal yang membuatnya berargumen bahwa sistem pemerintahan parlementer ini lebih baik daripada sistem pemerintahan presidensialisme. Misalnya, menurut Linz, sistem pemerintahan presidensialisme memiliki beberapa kekurangan dasar begitu, yang membuatnya tidak bisa sebaik sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, menurutnya dalam sistem pemerintahan presidensialisme akan ada legitimasi ganda atau double legitimate yang akan tercipta dari lembaga eksekutif dan juga legislatifnya. Bahwasanya seperti yang kita tahu, dalam sistem pemerintahan presidensialisme, presiden selaku kepala negara dan juga kepala pemerintahan itu dipilih langsung oleh rakyat, yang mana lembaga legislatifnya pun demikian. Nah, jadi ini akan menimbulkan suatu legitimasi ganda karena kedua lembaga tersebut sama-sama mengklaim bahwa mereka dipilih langsung oleh masyarakat. Hal ini tidak akan terjadi dalam sistem pemerintahan parlementer menurut Linz, karena dalam sistem pemerintahan parlementer, kepala pemerintahan, Perdana Menteri, adalah seseorang yang diangkat melalui dewan atau senat, atau secara umumnya adalah legislatifnya begitu. Jadi tidak akan ada double legitimate di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, Linz juga beranggapan bahwasanya dalam sistem pemerintahan presidensialisme, seorang presiden cenderung akan lebih dikultuskan oleh negara tersebut, dan ini akan mendorong kepada sosok presiden yang akan terlalu kuat dan cenderung untuk abuse of power. Nah, ia mencontohkan hal ini di beberapa negara dengan sosok presiden atau kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang begitu kuat, seperti halnya di Rusia atau mungkin di Korea Utara begitu. Nah, beberapa argumen Linz mengenai kritikan mengenai presidensialisme ini menjadi suatu topik yang ramai dibahas pada masa itu. Kemudian sesama ilmu politik lainnya, utamanya dalam hal ini adalah Scott Mainwaring dan juga Matthew Sugard, itu menulis sebuah artikel balasan yang ditujukan kepada tulisan Linz sebelumnya itu. Nah, artikel itulah yang kemudian menjadi dasar dari diskursus mengenai sistem pemerintahan, utamanya dalam sistem pemerintahan presidensialisme dan juga parlementer begitu. Nah, dalam artikelnya
Mainwaring dan juga Sugard ini menjelaskan bahwasanya secara umum begitu mereka dapat menerima beberapa argumen Lins mengenai parlementer dan juga presidensialisme. Mereka mengamini bahwasanya dalam beberapa poin Juan Lins ini benar dan masuk akal. Namun yang menjadi titik utama dari artikel Mainwaring ini adalah bahwasanya Juan Lins atau sistem pemerintahan presidensialisme tidak dapat dijustifikasi hanya sebatas hal-hal itu saja begitu. Bahwasanya ketika Lins berbicara mengenai presidensialisme yang demikian, hal tersebut tidak dapat dijustifikasi bahwa seluruh sistem pemerintahan presidensialisme akan demikian. Nah, dalam membalas argumen Lins tersebut, Mainwaring dan juga Sugard mengambil contoh bahwasanya dalam negara-negara tertentu nyatanya apa yang dibicarakan atau dituliskan oleh Lins itu tidak semuanya terjadi. Bahkan ia menemukan contoh bahwasanya di beberapa negara bahkan sistem pemerintahan presidensialismenya lebih stabil dan matang daripada sistem pemerintahan parlementer begitu. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Lins bahwa presidensialisme cenderung lebih tidak stabil daripada parlementer. Lebih lanjut, Mainwaring dan juga Sugard itu mempertanyakan argumen Lins mengenai penjumlahan dari kombinasi kelembagaan dan juga konstitusi desain. Nah, oleh karena itu pada kesimpulannya Mainwaring mengatakan bahwasanya beberapa kelemahan sistem pemerintahan presidensialisme sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Lins itu dapat dimodifikasi melalui sebuah sistem presidensialisme yang disempurnakan menurutnya. Nah, karena ini semua adalah pembicaraan mengenai sistem pemerintahan, oleh karena itu Mainwaring merekomendasikan suatu sistem pemerintahan presidensialisme yang menurutnya lebih baik. Nah, hal tersebut adalah sistem pemerintahan presidensialisme multipartai sederhana. Begitu. Menurut Mainwaring, hal ini akan memperbesar keunggulan presidensialisme dan juga memperkecil kelemahan presidensialisme yang telah dijelaskan oleh artikel Lins sebelumnya. Begitu. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan.